Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam channel saya, channel Kamaruzaman Bustama Ahmad. Terima kasih para sahabat yang telah menikmati beberapa video saya. Dan dalam sesi kali ini akan saya bedah 4 buku. Buku yang pertama, buku ini bukunya Sayyid Husain Alatas, salah seorang penulis dari negeri seberang, ditulis oleh anaknya Masturah Alatas. Ini salah seorang penulis yang bagi saya memberikan inspirasi yang cukup besar dalam menghasilkan sebuah karya. Kemudian ada bukunya almarhum Pak Daud Yusuf, ini Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya. Ini kumpulan tulisan beliau, ini fotonya di harian Kompas. Kemudian buku yang kedua adalah buku logika, ini apa ini, studi strategi logika ketahanan dan pembangunan nasional. Dan buku yang terakhir adalah buku biografi beliau, ditulis sendiri oleh Pak Daud Yusuf, Anak Tiga Zaman. Nah, buku yang pertama adalah bukunya ditulis oleh Masturah Alatas, anak dari Sayyid Husain Alatas. Ini saya rasa ada mengena dengan Sayyid Naqib Alatas. Ini adalah tentang pengalaman Sayyid Husain Alatas dalam menulis buku The Myth of the Lazy Native, yang ditulis di mana ini terbitnya, di Malaysia kalau tidak salah saya ini. Dan ini saya beli waktu pulang dari Bangkok. Baiklah, ini buku yang pertama. Sebenarnya bukunya tidak tebal, lumayan tipis, tapi saya sangat tertarik dengan buku ini, dimana di sini diceritakan Sayyid Husain Alatas ketika menulis buku beliau yang sangat terkenal, yaitu The Myth of Lazy Native. Ini prosesnya sangat lama dan bisa dibayangkan proses penulisannya yang juga lama. Kemudian di sini juga diceritakan bagaimana koresponden penulis dengan penerbit waktu itu. Di sini sangat penting dicatat bahwasanya kesungguhan seorang penulis dalam menghasilkan karya, terutama pengalaman dari Sayyid Husain Alatas ini, membuktikan bagaimana dia mengkombinasikan ilmu sosial kemudian dengan memahami tradisi orang Melayu yang dikenal sangat malas dalam buku ini. Dan ini ada beberapa foto, ini ayah dan ibunya Sayyid Husain Alatas. Kemudian ini siapa ini? Ini dengan istrinya. Anda bisa bayangkan waktu itu penulisannya memerlukan masa yang tidak lama. Kemudian proses penerbitannya, kalau sekarang kita pakai email, tapi kalau dulu modelnya kirim surat, dan itu terkadang memerlukan masa yang tidak sedikit. Kemudian di sini juga dia katakan koleksi perpustakaan Sayyid Husain Alatas itu mencapai 20.000 judul. Bisa dibayangkan isi pustaka beliau ini. Sebenarnya buku ini juga menceritakan kehidupan pribadi Sayyid Husain Alatas yang disajikan sangat apik oleh anaknya, dan juga berisi tentang karir akademik Sayyid Husain Alatas
Di samping itu juga hal-hal yang menarik lainnya seperti hubungan dia dengan beberapa sejawat, baik itu politikus maupun para ilmuwan. Nah, buku ini sebenarnya ini dia menjelang hari tua, bagus buat mereka yang ingin menjadi penulis, tahu bagaimana kehidupan seorang penulis, pengarang, dan para peneliti. Di sini juga diceritakan ini daftar isinya. Bukunya terbit tahun 2010 dan saya beli buku ini tahun 2012 ketika saya pergi ke Bangkok. Nah, sayangnya buku ini tidak beredar di Indonesia dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Inggris. Siapa tahu kalau ada pemirsa yang ingin memiliki buku ini, bolehlah memesannya di penerbit. Kalau tidak salah saya ini di luar negeri, di mana ini? Di mana ini sketsanya Said Hussein Alatas. Marshall itu biasanya kalau tidak salah saya ada di kalau nggak di Malaysia, dia juga ada di Singapura. Tapi ini kayaknya di Malaysia, di Subang. Nah, buku yang kedua adalah ini buku yang saya baca berulang-ulang, perenungan kontemplasi salah seorang pemikir Indonesia yang sangat amat saya sukai dari beliau adalah kekonsistenan menulis sampai hari tua beliau. Dan ini adalah kumpulan tulisan yang ditulis oleh Daud Yusuf. Banyak hal yang beliau sajikan dalam buku ini. Ini saya beli kapan ini? 2018. Kemudian ini memang kumpulan tulisan beliau yang terbit di Kompas sebagaimana tadi sudah saya katakan. Cuma yang menarik dari Daud Yusuf ini, almarhum Daud Yusuf, adalah beliau menulis secara konseptual, yang itu jarang kita temukan di kalangan penulis lainnya. Dan beliau juga memiliki kekuatan kata-kata diksi yang sangat apik, dan memang pembaca ulung. Di sini diberikan pengantar oleh wartawan senior Kompas kalau tidak salah saya, ini dia Sularto. Dan ini sketsa dalam perpustakaan Daud Yusuf. Nah, bagi pemirsa yang ingin memahami bagaimana menulis, kemudian bagaimana menuangkan ide, kemudian bagaimana menanggapi masalah secara bijak. Nah, buku ini yang berisi esai-esai Daud Yusuf dapat dijadikan sebagai contoh. Ini terbit 2018 oleh Kompas. Dan buku Daud Yusuf, beliau menulis tidak hanya sebagai seorang ahli pendidikan, tapi juga beliau sebagai ahli ilmu sosial, sekaligus tampaknya betul-betul menguasai filsafat. Dan buku ini berisi tulisan beliau dari tahun 78 saya lahir sampai 2017, jadi bisa dibayangkan sampai hampir 40 tahun perekaman pemikiran, jejak pemikiran dari Daud Yusuf ini disajikan dalam buku ini. Dan saya rasa pemirsa perlulah membaca buku-buku seperti ini, karena saya suka kalau buku ditulis dengan penuh perenungan, kemudian diksi yang bagus, kemudian tidak melebar kemana-mana. Demikian. Dan buku yang ketiga adalah ini buku biografi Pak Daud Yusuf, ditulis sendiri oleh beliau. Judulnya Anak Tiga Zaman. Ini saya dapat informasi buku ini dari Prof. Yusni Sabi, salah seorang guru besar di UI Naraniri, dan beliau merekomendasi saya untuk mencari buku ini. Alhamdulillah ketemu buku ini, dan ini buku tentang perjuangan hidup Pak Daud Yusuf. Judulnya Anak Tiga Zaman. Beliau orang Aceh.
kemudian pernah belajar di luar negeri. Selanjutnya ini kapan saya beli ini, 2018 juga. Kemudian pernah belajar di luar negeri, dan pernah menjadi menteri di pada zaman Pak Harto sebagai Menteri Pendidikan. Terbitnya kapan ini, 2017. Nah, ini daftar isinya. Ini menceritakan biografi beliau sampai beliau berada di puncak, dan pernah juga memiliki masalah dengan kampus beliau di UI. Namun belakangan UI, terutama Fakultas Ekonomi, berbaikan kembali dengan Pak Daud Yusuf ketika beliau menjadi menteri. Buku ini sangat saya rekomendasi untuk teman-teman yang ingin konsisten. Kalau saya dapatkan di sini, yaitu menulis sepanjang hayat dan membaca sepanjang hayat juga. Di sini diceritakan kebiasaan-kebiasaan Pak Daud Yusuf. Kemudian ini orang Medan, ini lahir tapi kayaknya orang Aceh ini. Kapan ini, tahun berapa beliau lahir? 1926. Waduh, ini pada era Perang Dunia Pertama, dan pengaruh keluarga sangat besar pada sosok Pak Daud Yusuf. Kemudian beliau memiliki pengalaman pada saat peperangan, kemudian pernah menjadi tentara, merantau ke Pulau Jawa. Selanjutnya beliau punya jasa besar dalam melestarikan Candi Borobudur, dan ini kemudian menjadi perhatian besar di kalangan para biksu agama Buddha yang memberikan penghargaan khusus kepada Pak Daud Yusuf. Nah, salah satu isi yang sangat penting dari buku ini adalah hubungan Pak Daud Yusuf yang mungkin dijadikan sebagai rumah kedua beliau, yaitu kehadiran CSIS atau Center for Strategic and International Studies. Ini merupakan salah satu lembaga think tank pada era Pak Harto. Di situ ada para pemikir, peneliti, penulis seperti Pak Harijan Silalahi, Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Sujati Ciwandono, Clara Juwono Suroso, dan Pang Lai Kim. Namun di lembaga ini ada dua tokoh militer yang sangat berpengaruh, yaitu Pak Halimortopo dan Sujono Umardani. Nanti akan kita coba kupas tentang karya Pak Halimortopo ini. Nah, Pak Daud Yusuf ini memang menjadi saksi sejarah dari 3 rezim atau 3 pemerintahan, yaitu Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Ini beliau tulis apa ini? The ongoing communication of scientific knowledge as it should be. Jadi konsisten sekali beliau dalam dunia akademik menulis, dan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya tulisan beliau ada dalam buku ini yang diterbitkan oleh Kompas. Ini juga diterbitkan oleh Kompas, biografi beliau. Dan saya melihat sosok Pak Daud Yusuf ini memang penuh waktu itu kontroversi, terutama ketika ada persoalan NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus. Dan dalam buku ini juga bisa kita dapatkan bagaimana beliau, ini biografi singkat beliau, kekonsistenan beliau ketika beliau berhadapan dengan kekuasaan, kemudian kekonsistenan beliau ketika beliau sebagai seorang ilmuwan, kemudian sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Dan saya merasa buku-buku seperti ini itu kalau biasanya saya baca, karena dari sini saya ingin merasakan apa yang beliau
alami, penuh orang-orang besar alami pada saat dia mulai dari from zero kemudian to be hero. Dan banyak hal yang bisa kita petik dari buku ini, di mana anak kampung bisa menembus Eropa, kemudian bisa menjadi orang penting di Republik ini, sekaligus menjadi pemikir dan mendidik orang-orang di sekitarnya. Nah, buku rekam jejak ini pada dasarnya ditulis sendiri oleh Pak Daud Yusuf. Jadi ini betul-betul apa yang beliau pikirkan, rasakan, dan alami waktu semasa beliau hidup sebelum beliau meninggal dunia. Kemudian ditulis secara mengalir dan banyak hal informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, adapun buku terakhir ini juga saya dapatkan. Ini agak menarik buku ini nih, karena menariknya adalah mirip dengan buku Pak Ali Martopo. Coba dilihat ini. Nah, ini covernya mirip. Ini buku Pak Ali Martopo, Strategi Politik Nasional, tapi buku Pak Daud Yusuf judulnya Studi Strategi. Ini pikiran-pikiran Pak Daud Yusuf tentang strategi. Ini saya beli kapan ini? Tahun 2014. Ini juga tulisan yang sangat detail dan sangat bobotnya sangat tinggi, karena beliau menulis penuh dengan rujukan, kemudian selalu memiliki diksi bahasa Inggris yang beliau pertahankan, sehingga kadang-kadang kita harus mencek ulang istilah-istilah yang beliau sajikan dalam buku tersebut. Dan ini ada beberapa bab, ada sekitar berapa bab ini, ada 4 bagian, kemudian lebih dari ini berapa ini 9, 13, 20 bab kalau tidak salah saya, dan hampir semua isu-isu strategis dalam bagian ini ada geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geocultures, geopendidikan, diplomasi. Jadi ini kalau siapapun yang ingin mempelajari ilmu pertahanan negara, saya sangat merekomendasi buku Pak Daud Yusuf ini, karena dia menulis ini, kalau saya boleh lihat, tidak ada punya kepentingan dalam tulisan beliau ini, dan selalu memberikan rumusan-rumusan kebangsaan dan kenegaraan yang bisa diwarisi kepada generasi berikutnya. Di samping itu juga beliau ini salah satu penulis di Indonesia yang sangat piawai dalam bahasa Perancis. Ini berujukannya saya rasa banyak dalam bahasa Perancis. Ini juga, ini daftar pusakanya hampir semua dalam bahasa asing dan dalam bahasa Inggris dan Perancis, kecuali beberapa dalam bahasa Indonesia. Dan saya nggak bisa bahasa Perancis, jadi menulis seusia beliau yang hampir 80-an tahun ini, bagi saya sangat luar biasa daya riset beliau terhadap isu-isu strategis. Dan bisa dibayangkan isi pustaka beliau, meskipun saya belum pernah masuk ke pustaka beliau, pasti diisi dengan buku-buku bermutu dan buku-buku atau karya-karya atau monograf-monograf yang memang menjadikan kita lebih kuat dalam berpikir, sehingga buku ini sebenarnya bisa menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin melihat wajah Indonesia di masa yang akan datang. Kendati dia tidak bicara tentang masa depan, tapi dia bicara tentang ilmu strategi yang saya rasa ini pihak keamanan nasional atau mereka yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional ini menjadi buku wajib. Nah, ini dia punya gambar ini, Pangkalan Angkatan Laut. Ini apa saya tulis ini? Nah, ini dia mengutip apa dalam bahasa Inggris ini. ada apa ini, ada 3 orang, ada 3 kebohongan, yaitu bohong itu sendiri, bohong yang sangat parah, kemudian statistik. Jadi sering mengutip dengan bahasa Inggris dari orang-orang besar, sehingga beliau jelaskan. Jadi banyak kutipan bahasa Inggris kalau buku beliau.
saya termasuk dalam mazhab ini juga. Terkadang kalau saya tulis banyak saya kutip bahasa asing dan jarang saya terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan takut nanti pemahaman saya tidak sama seperti yang bahasa aslinya. Dan saya lihat Pak Daud Yusuf dalam menulis juga sama seperti itu. Dia selalu menampilkan bahasa-bahasa asing, kutipan-kutipan bahasa asing. Di samping itu beliau juga kuat dalam referensi literatur dan sangat piawai dalam memahami masalah kekinian. Dan buku ini sebenarnya kalau saya boleh katakan karya beliau yang terakhir terhadap bangsa ini yang bersifat kemiliteran atau pertahanan keamanan. Hanya saja buku ini belum menjadi mainstream. Ketika kita dengar beberapa komentar di pentas nasional, jarang sekali ada komentator atau peneliti yang mengutip atau merujuk pada karya Pak Daud Yusuf ini. Ini apa ini? Ini foto apa ini? Nah, ini ketika dia menjelaskan geostrategi di Amerika. Nah, Pak Daud Yusuf sebenarnya kalau saya boleh katakan ini penulis serba bisa dan selalu memberikan renungan-renungan yang sangat tajam bagi pembacanya. Sekaligus dia juga ingin menempatkan Indonesia itu berada di garda terdepan dalam geopolitik dunia. Nah, itulah beberapa buku yang kita bedah hari ini, yaitu buku Pak Daud Yusuf, Studi Strategi. Ini terbit 2014. Kemudian ada buku biografi beliau, Rekam Jejak 3 Zaman, ini terbitan Kompas. Yang buku pertama juga tadi Studi Strategi juga Kompas. Ini juga Kompas. Dan buku yang pertama tadi kita bedah adalah buku dari Said Husain Alatas, ditulis oleh Masturah Alatas. Nah, saya rasa ini buku, dan ada 3 hal penting dari karya-karya seperti ini. Yang pertama adalah menulislah sepanjang hidup, kemudian tuntutlah ilmu sepanjang masa. Yang terakhir, jangan pernah lelah untuk berkarya. Demikian para pemirsa, bedah buku kita pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung pada bedah buku yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.